Semar itu artinya sifat, lebih condong ke sifat gitu. Nah, misalkan kita mengolah spiritual nih, ya kan. Nah, kebetulan level yang sudah kita capai itu mendekati sifat-sifat yang dimiliki oleh yang digambarkan seperti sosok Semar itu. Kan ngono. Kan Semar kamu itu sudah ora iso arep seneng kowe ora iso, gitu. Arep susah kowe ora iso, ora diangen apa-apa. Nah, kalau yang namanya orang yang sudah nyawiji dengan Semar, wongnya tuh sifatnya neutron nek bahasa metafisikanya. Neutron. Wis ora dikepinginan apa-apa, wis uripe nglakoni wis kaya yes, berjalan hidup apa adanya, ikuti alur kehidupan. Semar kan sifatnya itu mengalir, iya. Membudaya. Bahkan belum lagi itu pemelesetan sejarah bahwa leluhur kita adalah sebelum Majapahit ke sana itu dibilang orangnya gini, orangnya gitu loh. Tapi kenyataannya apa? Zaman sekarang bukan membaik atau memburuk. Katanya agar diberikan misalkan keyakinan atau ajaran yang bisa menjadikan suatu kehidupan itu lebih mempunyai akhlak lah ya. Tapi apa yang terjadi? Kenyataan lebih realita. Nah, batas lambe tok loh, kan ngono to. Kasus nyatane wong dosa karepe dhewe, lolo gue individualisme, ya kan? Ya karena pengaruh budaya yang bukan dari Nusantara itu, makanya itu alasan kenapa Nusantara yang khususnya juga Jawa itu diberi kepercayaan untuk memimpin dunia, karena wong Jawa ki sifatnya ngemong, sifatnya Semar itu juga sanepan, bukan sosok mas. Sanepan itu perwujudan sifat, tapi juga termanifestasi Jadi orang yang cenderung mengolah spiritual yang sudah mencapai tingkat sudah level atas itu mendekati sifat-sifat Semar. Sifat Semar itu kok Semar itu ya ora iso seneng, ora iso sedih, ya kan? Kalau ketawa kayak orang menangis, kalau menangis kayak orang ketawa. Nah itu ibaratnya kan gitu. Semar, SME samar, kan gitu kan. Kelihatannya senyum, tapi tidak. Kelihatannya sedih, tapi tidak. Ya. Sejatinya ono. Sejati apa sing ono apa anane ono saka ora ono, ya kan. Jadi Semar, jadi orang yang cenderung spiritualnya tinggi itu termanifestasi dengan sifat Semar, ya kan. Jadi penggambarannya gitu, akhirnya apa, imajinasi kita termanifestasi juga dalam bentuk sosok, misalkan gambar wayang atau gambar yang sifatnya seperti Ki Bagus Kuncung, ya karena sudah termemori dalam otak. Misalnya Semar dibentuk dalam kotak, dalam yang sudah membudaya dari adat dulu, mesti bayangannya wong ya Semar bentuknya kotak, ngono loh. Iya mas? Iya. Karena dari zaman ke zaman adat istiadat ini sudah digambarkan wujudnya Semar itu seperti itu, kan? Tapi kalau misalkan digambarkan dalam bentuk sosok lain, wongnya bagus,
Mungkin wong pemikirannya aku kedunungan Semar wonge bagus ya. Ya seperti kayak berdasarkan memori pikiran. Tapi karena sudah leluhur kita sudah membuat wujud Semar itu dengan sedemikian rupa, itu adalah siloka. Di dalang weteng iki ibarat iki nguntal gunung iki, hidup itu harus penuh dengan pengetahuan. Nah itu dibilang nek mesem ketok kaya wong nangis, dalam arti ya wong urip iki tidak terbelenggu oleh sifatnya kesenangan. Lah nek sedih kaya wong seneng, dalam arti ya tidak terbelenggu oleh sebuah kesedihan, kan ngono toh. Mas, ini terkait dengan Semar. Tadi Mas Tinus mengatakan bahwa Semar itu bukan sosok tapi sanetan. Sanetan. Sekarang banyak Mas orang-orang itu yang mengaku bahwa dia itu muridnya Semar, bahkan titisannya Semar, mendapatkan ilmu dari Eyang Semar, mendapatkan dawuh untuk keliling Nusantara karena perintah dari Eyang Semar. Nah, saya ingin tahu dari Mas Tinus tanggapan tentang orang-orang yang seperti itu bagaimana Mas? Terus tujuan apa mereka itu kok beraninya mengatakan bahwa saya ini loh anaknya Semar, muridnya Semar, padahal sedangkan Semar sendiri kan bukan sosok. Nah, itu pandangan Mas Tinus bagaimana? Nah itu karena itu tadi terbodohi oleh belenggu ilusi, karena angan-angan, harapan, keinginan seakan-akan. Nah itu loh, justru yang namanya Semar manifestasi ya, sifatnya tuh manifestasi itu persifatan dari Semar itu bisa kita menyamai dari sifat Semar itu tadi. Sifat Semar itu artinya sifat, lebih condong ke sifat gitu. Nah misalkan kita mengolah spiritual nih, ya kan. Nah kebetulan level yang sudah kita capai itu mendekati sifat-sifat yang dimiliki oleh yang digambarkan seperti sosok Semar itu, kan ngono. Kan Semar kan ngono to, sudah ora iso arep seneng kowe ora iso, gitu. Arep susah kowe ora iso, ora diangen apa-apa. Nah, kalau yang namanya orang yang sudah nyawiji dengan Semar, wongnya tuh sifatnya neutron, nek bahasa metafisikanya. Neutron. Wis ora dikepinginan apa-apa, wis uripe nglakoni kaya yes, berjalan hidup apa adanya, ikuti alur kehidupan. Semar kan sifatnya itu mengalir, ya. Iya. Dan Semar itu sifatnya lebih kaulo. Tidak ada sifat untuk menjadi keinginan menjadi sebuah penguasa. Gitu. Tapi sifatnya apa? Pengayom. Nah, kamu ke pengayom itu siji, kudu duwe sifat orang yang bisa mendamaikan, ya kan. Ungkapannya, kata-katanya, perilakunya menyejukkan, ya kan. Memberikan sifat yang penuh dengan kasih sayang, ya. Itulah sifat Semar. Tapi kalau belum bisa mempunyai sifat seperti itu, jangan harap mempunyai sifat yang dimiliki oleh Semar. Nah, ciri-ciri orang yang sudah memiliki atau bahkan mempunyai jiwa Semar itu yang bagaimana Mas? Jadi tadi tidak nek ketiban seneng orang rumangsa seneng, nek ketiban susah juga nggak dibikin sedih. Seneng terus berarti uripe. Anaknya yo tentrem, tengahnya kan tentrem Mas. Kalau kita kesenangan juga nggak bagus, ya kan. Kalau kita mendapatkan kesedihan juga nggak bagus. Harus seimbang. Di tengahnya tempat tentrem, kedamaian, ya kan. Ibaratnya urip iki digawe seneng nih, aja dienggo seneng-seneng. Kan ngono to. Digawe seneng, aja dienggo seneng-seneng. Urip iki digawe seneng ning aja dienggo seneng-seneng. Nah, yen entuk kesusahan ya aja digawe susah. Kan ngono. Urip kan dinikmati kan. Nek wong Semar kan ngono kuwi.
Semar ya kawula alit trimo dadi wong cilik ngamangka kuwi kadigdayane ngungkuli ratu ning dewa ngungkuli Bathara Guru ya Bathara Guru tunduk karo Semar ning Semar emoh dadi ratu trimo dadi kawula dadi pamomong. Nah itu loh. Jadi kadang-kadang gini, yaitu tadi saya kembalikan pada ilusi, belenggu ilusi yang sifatnya angan-angan, harapan, keinginan, ya kan? Sifatnya ingin menjadi penguasa, pemimpin. Padahal sifat Semar itu malah nggak ada yang punya sifat kesombongan, ingin menguasai, memimpin, malah mau sejatinya ratu malah kan gitu. Beberapa hari yang lalu itu saya dan temannya bertemu salah satu orang. Beliau mengatakan dia itu mengaku sebagai muridnya Eyang Semar. Dia mendapatkan ilmu langsung dari Eyang Semar, ya kan? Bahkan dia itu keliling Nusantara, bahkan sampai kembali kemana-mana, itu intinya dia dapat perintah dari Eyang Semar. Nah, saya berpikir loh, Eyang Semar kok muridnya kok seperti ini. Dia itu menantang siapa aja yang intinya menantang dalam artian yang mau tanya silakan. Jadi intinya menantang. Yang mau tanya apa aja silakan, nanti saya akan jawab. Sekarang saya sudah mendapatkan dawuh perintah dari Eyang Semar. Nah, kalau saya melihat orang-orang seperti itu kan bisa dikatakan dia kan sakit ya Mas ya. Dalam artian sakit, bukan berarti sakit fisik Mas. Nah, saya mau tanya Mas Dilus, bagaimana Mas untuk menyikapi, bisa dikatakan barangkali untuk mengobati lah orang-orang seperti itu yang sudah halusinasi, keturunan ini, keturunan itu, bagaimana Mas? Agar mereka itu sadar kembali. Ya itu tadi saya kembalikan, Semar itu tidak seperti itu. Kalau ingin menjadi kita menjalani sifat-sifat yang seperti Semar itu Semar itu nggak punya sifat seperti itu. Orang ngetok-ngetok ke ngono loh. Nah, lebih lembah mana ya, enaknya karo orang hormat Betul. ngawulo jenenge gitu. Semar kan ngawulo sebab tapi bisa mengayomi raja. Raja itu tunduk dengan Semar, tapi Semar tidak merasa menjadi raja, memberikan sesuatu pengayem gitu loh. Semar itu ketika raja-raja itu ketika mengalami kebingungan, yang dicari adalah Semar. Karena ketika dia menemui Semar itu, dia rasanya ayam tentrem. Jadi kebingungan itu akan tercerahkan lagi, timbul rasa keyakinan dan kemantapan hati. Nah itu loh. Jadi untuk menjadi sifat-sifat seperti Semar, manifestasi dari sifat Semar itu harus paham dengan itu sendiri. Jadi kita hilangkan sifat rasa rumangsa. Semar kira enak sifat rasa rumangsa kira enak Mas. Merasa iki. Ora duwe rasa duweni. Ning duweni rasa. Ya. Tidak merasa memiliki tapi memiliki rasa. Itu sifat Semar. Jadi makanya itulah fungsinya kecerdasan spiritual intelektual atau kesadaran intelektual itu biar rasa yang kita terima itu informasi dari mungkin gaib atau mungkin pengetahuan secara yang sifatnya maya ya, biar tidak terbelenggu oleh rasa itu, belenggu rasa itu, karena ini tidak diimbangi dengan pemikiran yang lebih intelijensi, intelektualitas. Nah, jadi orang kalau mempunyai kekuatan spiritual tanpa diimbangi dengan
kecerdasan dan kesadaran intelektual, maka dia akan lemah. Lemahnya yaitu tadi, terbelenggu oleh ilusi yang berawal dari rasa rumangsa, kan gitu. Sebaliknya, kecerdasan dan kesadaran intelektual itu pun juga kalau tidak diimbangi dengan kecerdasan dan kesadaran spiritual juga tidak terarah sakarepe dhewe. Makanya antara kecerdasan dan kesadaran intelektual dan kesadaran dan kecerdasan spiritual itu harus benar-benar saling melengkapi. Ya kan? Iya. Karena apa? Negara ini sudah kian puluh tahun kian ratus tahun terbodohi oleh itu. Karena apa? Ini dan ininya nggak seimbang. Akhirnya tidak mempunyai sifat yang lebih intelijensi. Kan gitu ya. Ini terkait dengan spiritual, Mas. Kadang saya ini punya pikiran gini, yang dinamakan bahkan ciri-ciri orang yang mempunyai spiritual tinggi itu yang bagaimana. Sekarang contoh, banyak orang yang kita anggap dia itu berspiritual tinggi, tapi kelakuannya bejat. Contoh, banyak kan sekarang ustadz yang mengambil santrinya, ya kan. Terus seorang spiritual kadang dengan dalih sodako intinya uang. Nah, spiritual kita anggap orang itu punya spiritual yang lebih tinggi, tapi dia bermain dengan wanita. Ya kan banyak Mas kalau seperti itu. Nah, kadang saya berpikir ciri-ciri orang yang spiritual tinggi dan bagaimana itu loh Mas. Jadi mohon Mas ini jelaskan. Nah, itu tadi, spiritual itu lebih menata pikiran, rasa cipta, rasa jiwa dan raga ya Mas. Jadi antara benar dan salah, iya dan tidak, nyata dan semu itu harus bisa memilah. Dan berarti intinya orang-orang yang saya sebutkan tadi itu belum berspiritual Mas ya? Jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual itu harus benar-benar imbang gitu. Dan semuanya itu pasti kita juga nggak bisa menyalahkan gitu kan, karena wong Jawa ini sifatnya orang yang tidak perilakunya merugikan orang lain itu dianggap orang yang belum paham atau belum mengerti. Itu wong Jawa ya. Bahkan seorang di dalam cerita wayang itu ada banyak satria-satria yang linggih ya kan, dia harus melewati ini, harus melewati ujian itu ya kan, banyak sekali kan. Jadi kalau kita menemukan orang seperti itu, kita lebih berpikir positif thinking gitu ya. Nah, agar dunia ini tercipta sebuah kedamaian, itu harus mempunyai keseimbangan di dalam kehidupan, keadilan. Jadi sifatnya ini orang nanding sariro ya itu kan. Tingkat spiritualitas kan dulu pernah saya bilang, pertama tingkat paling bawah itu adalah nanding sariro, yang sifatnya masih membanding-bandingkan ini si A ini, si B situ, si C situ, si D itu kan itu. Yang kedua, ngukur sariro. Ngukur sariro itu mengukur aku sakmini, kayak sakmini, kayak sakmini. Nah, ya kan. Terus lebih ke level tingkat ketiga, lebih tinggi lagi adalah tepo sariro. Tepo sariro kita lebih mengutamakan memahami orang lain. Ya kan? Kita misalkan ada orang yang begini begitu, kita lebih bisa berpikir positif thinking, memahami kondisi orang lain, ya kan. Keempat itu adalah mawas diri. Mawas diri itu sifatnya lebih memahami diri kita sendiri. Dalam arti gini, contohnya sebelum kita menilai orang lain, nilailah terlebih dahulu diri kita sendiri ya.
karena tidak semuanya kita memegang suatu kebenaran yang sifatnya sempurna. Nah, itu. Terus yang level kelima adalah mulat sariro. Mulat itu melihat, sariro itu diri kita, jadi lebih ke bercermin gitu. Oh, aku tuh sebenarnya ini, introspeksi diri. nah introspeksi diri, ya kan. Ya sama halnya yang tadi, yang kayak Semar atau yang sebelum kita memimpin orang lain, kita nggak usah berpikir jauh-jauh dulu, pimpinlah diri kita lebih dahulu, kan ngono istilahnya. Makanya di dalam ajaran Jawa itu walaupun ini hanya sifatnya apa ya, simple, tapi maknanya sangat luar dan kandungan untuk diterapkan di kehidupan itu pengaruhnya sangat luar biasa, yaitu pengetahuan orang Jawa. Ajaran liya penek istilahnya nanding sariro, ukur sariro. Nah, makanya kenapa Jawa itu diberikan kepercayaan untuk memimpin dunia ini, karena ilmu-ilmu dan pengetahuannya itu loh, yang sifatnya lebih ke mendekati sifat Tuhan. Manusia itu kita harus menjadi manusia yang merupakan untuk menjadi pangejawantahan dari sifat Gusti, sifat ketuhanan. Nah, itu yang kita cari. Nah gitu. Karena apa? Dunia sekarang itu sudah jauh dari sifat ketuhanan itu tadi sini. Sifatnya loh, bukan jadi Tuhan, sifatnya. Kan gitu. Karena kita juga bagian pengejawantahan dari sifat Gusti. Pengejawan dari Gusti, dan makanya kita harus mempunyai sifat ketuhanan, kan itu. Nah sekarang apa perilakunya dosa karepe dhewe, kan gitu. Nah di dalam sebuah perjalanan kehidupan itu, perjalanan spiritualitas itu juga melalui proses, kan gitu, ya kan? Iya. Arjuna contohnya, ini seorang pertapa loh, bayangkan. Itu dia harus melewati beberapa banyak kegagalan dan kesalahan. Nah, cara berpikir positif thinking ini kono ki mau. Karena apa? Setiap perjalanan dan pelajaran yang kita lewati itu adalah pengetahuan. Nah, dari pengetahuan yang kita dapatkan itu loh, sing diarani ilmu kaweruh. Gitu. Akhirnya apa? Dari kaweruh itu kita bisa menerapkan di dalam sifat yang kita menumbuhkan budi pekerti. Oh rasane ngene kita, aku wis tau dadi ngono kae. Kan ngono. Nah, kalau kita misalkan jadi ayolah kita orang Jawa, Bali Jawane, jangan jika saya tidak membolehkan ya, jangan memakai budaya yang sifatnya asing, budaya yang bukan dari Nusantara sifatnya nyalake. Nek elek diarani elek, ya toh. Sing ketok apik diarani apik. Kan sak gebyareng moto, kan ngono. Hanya pandangan sebelah mata kan. Tapi orang ngerti sejati ini. Kita nggak tahu perjalanan. Misalkan ada orang ini perilakunya buruk, ya kita positif thinking aja. Yang kita perlukan apa? Kita mendoakan. Dan kita juga menyadari dan memaklumi mungkin itu perjalanannya harus melewati itu dulu, fase ya. Setiap orang hidup itu harus mempunyai fase, karena gini, kalau kita mempunyai budaya saling menyalahkan, merendahkan ini itu, mau sampai kapan kedamaian ini akan tercipta? Padahal kita punya cita-cita untuk menjadi perdamaian dunia, sedangkan di dalam kehidupan sehari banyak jebakan-jebakan yang kita tidak sadari. Nah itu loh, Iya. Itu makanya itu jebakan, termasuk jebakan itu. Makanya diperlukan pikiran dan hati yang bersih itu seperti itu, agar kita apa? Pikiran positif,
prasangka juga positif, ya. Cahaya kita punya cahaya kasih, ya. Perilaku juga kita tidak sifatnya merugikan orang lain, kan gitu. Makanya itu pun aja butuh pembelajaran, butuh proses lah gitu. Kalau saya ngomong gini aja loh, masih butuh pembelajaran kok. Gitu loh. Masih kena jebakan. Jadi iso ngomong, banyak kan gini, orang bisa ngomong merasa benar. Ya. Kan itu. Mas, ini terkait dengan wong Jawa Bali marang Jawane, ya kan? Saya kadang berpikir gini, Mas, memang sih tujuan itu sangat bagus untuk demi bangkitnya ajaran budi, kan. Jadi orang Jawa harus kembali ke Jawanya lagi. Nah, padahal realitanya kadang orang Jawa sendiri, ya kita anggap orang Jawa lah, semedi, ya kan, bakar dupa, dianggap musyrik, dianggap syirik, ya kan. Kadang ada yang mengatakan bahwa wong Jawa nyembah pohon. Nah, padahal yang mengatakan seperti itu orang Jawa sendiri, mungkin bahkan keturunan Jawa. Nah, ya karena sudah terkontaminasi itu, Mas, budaya dari adat yang bukan dari Jawa itu. Coba misalkan mercusuar ini ditempatkan bukan dari Jawa, mau ora marik, Mas. Terus gini, Mas, kan gitu. Langkah-langkah yang bagaimana yang bisa intinya memerangi orang-orang yang mempunyai anggapan seperti itu, bagaimana, Mas, biar mereka itu kembali lagi ke jati diri sebagai orang Jawa. Nah itu contohnya gini, ini ngaji rasa loh, channel ngaji rasa itu sudah memberikan pengaruh yang sangat luar biasa loh, Mas. Amin. Itu saya akui. Banyak orang yang awalnya tidak berminat dengan spiritual, gara-gara nonton channel ngaji rasa itu akhirnya banyak pertumbuhan atau kebangkitan spiritual dari netizen. Karena saya melihat sendiri, wah ini yang tanya misalkan di DM gitu ya, wah ini sing nonton apa jenenge ngaji rasa iki wong ampuh-ampuh kan. Iya. Elok tenan. Kata-kata ini punya pengalaman spiritualitas ini gitu kan. Oh ternyata mereka bagian dari orang-orang yang untuk diarahkan pada sebuah pencerahan gitu. Mungkin harus melalui fase-fase gitu kan. Pencarian jati diri ya. Itu luar biasa. Iya. Dari segi itu. Karena apa? Kalau orang yang tidak minat spiritual nggak mungkin nonton ngaji rasa. Betul. Iya toh? Iya. Kadang-kadang orang yang iseng apa mungkin kebetulan pas buka linknya itu nonton, nggak sengaja itu. Awalnya nggak kepikiran, lihat kok asik juga ya. Akhirnya tumbuh. Makanya juga ngaji rasa itu termasuk channel yang istilahnya memberikan berkah, pencerahan. Jadi iso jadi tangan panjang Gusti nggo wong akeh kan. Buat orang banyak itu luar biasa. Nah, itu makanya dari berbagai narasumber itu ya luar biasa ya. Punya ciri khas masing-masing kan gitu. Dan dari kolaborasi narasumber itu bisa buat bahan referensi untuk netizen. Oh gini, oh begitu. Nah akhirnya yang awalnya tidak tahu, tidak mengerti, yang dulunya orang harus berkunjung ke sana kemari hanya untuk bertanya diri tentang diri, sekarang hanya di HP aja udah kita bisa berguru kan, ya. Nah makanya ya itu yang namanya bagian dari kebangkitan spiritual. Tapi yang dibayai satu, apa, Mas? Ketika banyak terjadi kebangkitan spiritual ini juga banyak jebakan. Dan jebakannya apa? Ibaratnya gini, akhirnya orang berkompetisi menunjukkan potensinya. Wah saya punya pengalaman ini, pengalaman itu. Nah akhirnya apa? Lepas dari konsep yang namanya lembah manah. Nah gitu. Akhirnya golek bener, menurut aku gini, menurut kamu
menurut aku gitu, kamu gini, menurut aku gini, ya akhirnya ayel-ayelan toh. Awalnya nggak terbangkitkan spiritual, terbangkitkan, dan musuhnya apa yang lain juga banyak, akhirnya timbul perdebatan. Nah itu yang diwaspadai. Kalau kita menemukan kita mengalami kebangkitan spiritual, kita harus fondasi awal kita adalah kasih, ya kan? Kasih, kerendahan hati, lembah manah, fondasinya itu dulu. Kesombongan itu harus dihilangkan, jangan merasa gitu loh, Mas. Nah itu nanti kalau cenderung sifat merasa itu, aku titisan ini titisan itu, banyak yang bertanya sama saya, Mas saya titisan siapa? Nggak usah berpikir jauh-jauh lah gitu. Ya kan? Ya. Kenalilah diri kita dahulu, pahamilah diri kita dahulu, entah itu titisan siapa, kita nolkan, kita nggak berpikir di situ kan gitu. Misal pun tahu, biar kita tahu untuk diri kita sendiri dan sifatnya diam kan ngono. Dan misalkan saya ngomong ini, misalkan saya tahu dia orang termanifestasi dari luhurnya ini misalkan, iya kan, saya bilang akhirnya apa, nanti dia timbul suatu merasa ini loh Mas, akhirnya jumawa percaya karo omonganku kan ngono loh. Wah aku ngene kok, aku titisan iki ya karo wong ngomong ngene. Akhirnya apa, sifat-sifat kasih dan kerendahan hati ini akhirnya entah kemana gitu kan. Nah ini jebakan-jebakan yang harus diwaspadai, karena ini nanti akan banyak terjadi hal-hal yang seperti ini.